Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, selamat datang di podcast Learning Journal bersama saya Ani dan rekan-rekan CPNS Kementerian PU lainnya. Ada Mbak Anis, Mbak Anissa, Mbak Ari, Mas Anas, Mas Anang Bagus, dan Mas Anang Prasetyo. Boleh say hey bersama? Halo. Halo. Semoga kita, ya halo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di episode kali ini kita akan berbincang santai tapi tentu saja bermakna ya mengenai apa yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini dalam agenda 1 pelatihan dasar CPNS. Yuk kita refleksikan bareng-bareng. Nah, di hari yang pertama itu kita mendapatkan materi mengenai wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Menurut kalian nih, sebagai CPNS Kementerian PU, apa sih makna wawasan kebangsaan dalam pekerjaan kita ini? Mungkin bisa dibantu menjelaskan mulai dari Mbak Anis dan Mas Anang, kemudian silahkan. Oh iya, siap Mbak Ani. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau wawasan kebangsaan, menurut saya sih adalah cara pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara ini, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, di penempatan saya, yaitu di Politeknik Pekerjaan Umum, saya sering banget melihat mahasiswa itu dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi mereka mau untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, di situ saya sadar kalau pendidikan yang adil dan merata itu adalah bagian penting dari menjaga keutuhan bangsa ini. Ya, Betul silahkan Mbak, Mas Anang. betul Mbak yang disampaikan Mbak Anis tadi. Saya menambahkan untuk di lingkup saya di SDA yaitu memang juga banyak bersentuhan dengan masyarakat berbagai wilayah. Jadi ketika kita berbicara tentang air itu bukan melulu soal proyek saja, tapi soal kehidupan masyarakat, ketahanan pangan, bahkan kelestarian budaya lokal. Jadi wawasan kebangsaan ini bikin kita sadar bahwa tugas kita bukan hanya teknis, tapi strategis. Kita bekerja untuk Indonesia secara utuh, bukan hanya untuk instansi. Itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami nih. Apa sih arti bela negara dan apa pentingnya kesiapsiagaan bela negara terutama untuk kita ASN PU? Silakan Mas Anang. Oh, baik, Mbak Nani. Memang betul, Mbak, banyak orang berpikir bela negara itu hanya tentang urusan militer. Padahal bela negara itu lebih luas. Saya di SDA, itu saya terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan bendungan, sungai, dan irigasi. Ketika musim kemarau atau banjir datang itu kita itu harus selalu siap. Itu bentuk nyata kesiapsiagaan kita karena air itu menyangkut ketahanan nasional. Tuh, Mbak. Ya, gimana kalau pendapatnya Mbak Anis? Silahkan. Oh iya Mbak, kalau saya karena di bidang pendidikan ya Mbak, mungkin nggak langsung berhadapan dengan bencana kayak Mas Anang tadi, tapi saya merasa kalau kayak menyiapkan praktikum yang aman, kemudian alat laboratorium yang berfungsi dengan baik, terus mendampingi mahasiswa agar menjadi tenaga konstruksi yang kompeten, itu juga termasuk bela negara. Karena dengan begitu, saya mencoba untuk membantu mencetak SDM unggul yang kelak akan membangun infrastruktur di Indonesia ini Mbak. Iya betul Mbak Anis, tapi tantangannya kan kadang rutinitas kita tuh bikin kita tuh lupa bahwa pekerjaan kita sebagai bagian dari upaya bela negara. Gimana nih cara menjaga kesadarannya Mbak? Oh ya, kalau saya itu biasanya mengingatkan ke diri saya sendiri bahwa apa yang saya lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan orang lain. Itu juga jadi pengingat kalau saya itu bekerja bukan untuk sekedar absen dan juga bertugas saja gitu, Mbak. Iya, mungkin Mas Anang mau menambahkan? Baik, Mbak. Kalau saya sih saya ini, Mbak, saya selalu coba menghubungkan pekerjaan teknis itu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan hanya tentang pembangunan, hitungan debit air, tapi siapa saja yang akan terbantu untuk yang memperoleh debit aliran itu
dan air sungai itu bermanfaat dan dampaknya luas ke masyarakat gitu Mbak. Bagus sekali pendapatnya. Kita lanjutkan ke bagian mengenai peran ASN muda ya. Kalau kita kaitkan dengan posisi kita sebagai ASN muda PU, apa yang bisa kita lakukan agar semangat kebangsaan ini tetap hidup di hati kita? Mbak Anis mungkin bisa memberikan sudut pandangnya. Oke, Mbak. Kita sebenarnya bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil ya, kayak misal datang tepat waktu, kemudian jujur dalam bekerja, dan juga tidak mengambil jalan pintas, karena itu kan juga bagian dari integritas ASN. Terus selain itu kita juga jangan lupa untuk saling menghargai, karena perbedaan latar belakang ini harusnya bisa menjadi kekuatan kita, jadi bukan menjadi pemecah belah antar bangsanya gitu, Mbak. Eh, Benar Mbak Iya, Anies, kalau Mas Anang, benar yang disampaikan Mbak Anies itu. Jadi ASN PU itu punya tanggung jawab yang besar ya. Infrastruktur yang kita bangun itu bukan hanya sekedar beton, tapi ada harapan juga. Kita harus terus belajar dan terbuka pada perubahan karena negara ini itu dinamis. Kita harus terus siap beradaptasi. Itu Mbak. oke, baik. Selanjutnya kita di hari kedua itu mendapatkan materi mengenai analisis isu kontemporer. Nah, itu dia pembelajaran yang sudah disampaikan sama Mbak Ani sama Mas Anang. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang tadi ya, di hari kedua analisis isu kontemporer. Nah, kita itu sebagai ASN muda ini harus bisa berpikir kritis, apalagi mengenai analisis isu kontemporer. Menurut Mbak Ari nih, eh, mungkin bisa untuk memberikan pendapatnya. Silahkan Mbak Ari. Oke, makasih ya Mbak Ani. Ya, jadi di hari kedua ini kita diajak nih buat mendalami analisis isu kontemporer. Nah, di mana kita tuh ditekankan nih pentingnya kemampuan berpikir kritis dan kesiapsiagaan mental dalam menghadapi berbagai tantangan yang nyata di sekitar kita. Sebagai ASN, kita tuh tidak hanya dituntut untuk profesional, tapi juga untuk bisa adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Nah, kenapa sih penting gitu? Kenapa kita perlu menganalisis isu-isu kontemporer ini? Karena banyak di antaranya itu bisa menjadi ancaman, gangguan, hambatan, bahkan tantangan nih terhadap keutuhan dan ketahanan NKRI kita. Nah, dalam sesi pembelajaran itu kita diajak nih untuk identifikasi isu, menyaring mana sih yang paling prioritas dan menganalisis secara mendalam agar kita tuh mampu menyikapi secara bijak dan proporsional isu-isu tersebut. Nah, salah satunya yang membekas saat pembelajaran tuh saya melihat di bagian ini saat dijelaskan pada kategorisasi ketahanan nasional yang dikeluarkan oleh Lemhanas itu memperlihatkan bahwa ternyata tuh Indonesia tuh masih kurang tangguh loh dari sisi ketahanannya. Nah, dari data yang paling baru ya, mereka tuh ditampilkan itu kalau nggak salah di Desember 2023 skor tertinggi kita yang kita dapetin tuh 3,24 itu kita dapat di sektor demografi. Dan yang paling rendah itu tuh 2,52 pada sosial budaya. Ini bisa dipengaruhi oleh isu-isu pendidikan kita ya, di mana ternyata ini nih kesadaran generasi muda kita tuh kurang itu loh untuk melestarikan budaya kita. Terus pada sesi pembelajaran ini kita juga diajak ada beberapa isu yang disoroti, kayak adanya korupsi, adanya narkoba, radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Itu tuh sangat mengancam ya buat keutuhan NKRI ini, dan juga yang sering terjadi nih di sekitar kita. Ada yang namanya konflik kepentingan. Nah, dari beragam isu-isu ini tuh kita jadi dituntut nih untuk bersikap lebih bijak, lebih tanggap, dan kita juga bertanggung jawab. Sebagai ASN juga sekaligus sebagai warga negara Indonesia nih. Ini jadi PR bersama yang perlu kita hadapi dengan komitmen dan kesadaran kolektif. Maka dari itu, mari kita jaga deh integritas kita, kita perkuat persatuan kita demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ari. Ternyata banyak sekali ya isu-isunya. Mungkin
Mbak Anissa mau memberikan penjelasan yang lain juga? Mungkin ada isu yang lainnya lagi? Izin menambahkan Mbak Ani terkait penjelasannya Mbak Ari. Silahkan. Isu yang cukup krusial saat ini menurut saya juga adalah belum sempurnanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, demokrasi kan seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun dalam praktiknya, fungsi pemerintahan seringkali nggak berjalan secara efektif dan transparan. Akibatnya banyak warga merasa aspirasinya tuh nggak didengarkan hingga muncul tren peringatan darurat demokrasi yang ramai dibicarakan di media sosial. Nah, ini menjadi PR besar nih bagi kita semua untuk terus mengawal dan memperkuat kualitas demokrasi di tanah air kita. Nah, selain itu kita juga melihat isu-isu global seperti adanya ketegangan kawasan regional Asia Pasifik, sengketa Laut Cina Selatan, perang dagang, perubahan iklim dan lingkungan, hingga keamanan cyber dan literasi digital. Bahkan data saat ini di tahun 2023 kemarin menunjukkan bahwa terdapat 1,3 miliar serangan cyber terjadi di tahun 2023 sehingga menempatkan Indonesia menjadi peringkat ke-8 di dunia. Nah, ini merupakan alarm besar ya teman-teman, terutama bagi kita yang akan berkiprah di ranah pelayanan publik berbasis digital. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan sebagai CPNS? Yang pertama, kita harus bersikap peka dan peduli terhadap isu yang berkembang. Yang kedua, kita harus membiasakan diri untuk berpikir kritis dan objektif dalam menerima informasi, apalagi di era banjir hoax. Yang ketiga adalah kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi pengamat saja. Nah, sebagai CPNS nih, kita nggak boleh lagi nih bersikap pasif ya. Kita harus siap, tangguh, dan cerdas menghadapi tantangan zaman. Nah, analisis isu kontemporer ini bukan sekedar teori aja, tapi bagian dari bela negara yang sesungguhnya. Nah, kita harus mengembangkan kepekaan, literasi, dan integritas agar kita benar-benar menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Ari dan Mbak Anissa. Selanjutnya kita ke materi hari yang ketiga ya, mengenai algoritma kebangsaan. Boleh minta tolong dijelaskan Mas Anas dan Mas Anang, mungkin Mas Anang Prasetyo terlebih dahulu. Oke, baik Mbak Ani ya. Ini saya sebelum menjelaskan mengenai algoritma kebangsaan, mungkin saya juga perlu menyampaikan pengantar ya mengenai kondisi yang sekarang ada ya, realitas yang kita hadapi saat ini ya apa di era digital, apa sosial media yang begitu gencar-gencarnya saat ini kita sangat mengerti bahwa mungkin ketika musim-musim ada pemilihan umum dan lain-lain itu polarisasi sosial di generasi produktif kita itu sangat kuat sekali ya. Bahkan semakin diperkuat oleh adanya pihak yang ingin apa memecah belah seperti buzzer seperti itu. Jadi ini menurut saya seperti itu. Lalu juga kita hadapi bahwa sekarang ini eh, identitas kebangsaan kita ini mulai terkikis karena banyaknya apa ya informasi dari luar. Jadi mungkin anak-anak muda kita mungkin lebih mengerti informasi apa ya budaya-budaya luar daripada budaya yang kita punya sendiri gitu. Lalu kemudian ada globalisasi juga yang membuat interaksi budaya itu semakin cepat ya. Jadi perlu penguatan pendidikan karakter di masyarakat. Lalu kemudian juga eh, sekarang semuanya juga dengan adanya AI ini kita seperti sedang latah AI ya. Ini yang terjadi di mana-mana dan mungkin dampak negatifnya bisa mengikis peran manusia di berbagai sektor ya. Kalau kita tidak bisa cukup kompetitif dengan teknologi yang ada sekarang, lalu juga bisa apa dengan AI itu bisa memecah belah dengan segala hal yang bisa manipulasi ya, misalkan suara, video dan lain-lain kayak gitu. Itu jadi itulah yang kita hadapi sekarang ini. Jadi apa yang kita butuhkan ini salah satunya adalah kita perlu eh, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan algoritma kebangsaan ya. Jadi algoritma kebangsaan itu adalah
sebuah instruksi untuk memecahkan masalah. Jadi ada input, proses, dan output gitu. Jadi eh, ini adalah sebuah apa ya gerakan dari media sosial gitu untuk apa namanya mengkampanyekan kembali nilai-nilai positif dari apa kecintaan tanah air seperti itu dan pesan-pesan apa Pancasila kembali yang harus dikuatkan di generasi muda saat ini seperti itu Mbak. Kemudian Ya, baik. eh, dasar yang perlu kita terapkan dari algoritma kebangsaan tadi juga yang pertama tentu adalah Pancasila sebagai core engine, sebagai dasar yang kita pegang teguh ya. Kemudian ada protokol yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang apa namanya mengiringi nilai dasar Pancasila tadi melalui eh, peraturan-peraturan dan juga pemahaman bahwa kita ini berbeda tapi tetap satu gitu. Lalu diimplementasikan lebih apa namanya lebih pasti lagi melalui RPJPN dan RPJMN ya. Jadi apa itu RPJPN? RPJPN itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Itu bisa skalanya 20 tahun. Yang mungkin kita tahu sekarang adalah yang sering kita dengar adalah visi Indonesia Emas 2045. Lalu yang saya sebut kedua tadi RPJMN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini mungkin bisa bersifat 5 tahunan ya, sesuai dengan mungkin paling mudahnya pergantian kepemimpinan seperti yang baru saja apa namanya dikeluarkan oleh Pak Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 gitu sih. Ya, Mungkin baik. ada yang mau nambahkan, Mas Anas, silakan. Mas Anas, silahkan. Iya, baik izin menambahkan ya, Mbak Ya, dan silahkan. juga Mas semua terkait dengan algoritma kebangsaan. Ini ada 5 inti ya yang mendasari mulai dari keadilan, gotong royong, inklusivit, dan integritas dan juga kepelaporan. Di mana algoritma kebangsaan ini dapat berjalan dikarenakan adanya pengetahuan, kemudian kesadaran dan juga kepedulian dari antar individu sehingga akan menghasilkan aksi dan juga reaksi agar berjalannya algoritma kebangsaan. Tentu di sini ASN Muda sangat berperan sebagai eksekutor nilai kebangsaan dan pendorong inovasi dan juga narasi baru dalam kebangsaan. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ya muncul tagar yaitu Indonesia Bersih, di mana hal ini merupakan salah satu kampanye digital yang menyuarakan anti korupsi. Serta ini merupakan salah satu aksi nyata kolaborasi ASN berbasis media sosial di lingkungan kerja. Kemudian terkait dengan ada juga terkait ASN pelayan inklusif, di mana apa maksudnya? ASN pelayan inklusif ini berarti aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan publik yang setara dan adil bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan tanpa adanya diskriminasi. Di mana pelayanan ini memastikan semua orang tanpa memandang latar belakang memiliki akses yang sama terhadap suatu layanan yang dibutuhkan. Contohnya adalah berupa pelayanan disabilitas di Dukcapil, di mana hal ini menunjukkan adanya empati dan keadilan sosial. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas. Dan di hari yang keempat ini, kita mendapatkan materi mengenai teknik analisis isu yang akan saya jelaskan sendiri bersama Mbak Anissa. Nah, tadi itu kita belajar mengenai konsepsi perubahan lingkungan strategis ya, cara mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer dan bagaimana cara menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir secara kritis. Kita tuh sebagai ASN dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi permasalahan yang sebenarnya dan kondisi ideal yang seharusnya. Penilaian kualitas isu bisa dengan cara metode APKL. APKL itu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Atau juga bisa menggunakan metode USG atau
urgency, seriousness, dan growth. Ada juga proses analisis isu menggunakan problem tree atau juga bisa diagram fishbone. Mungkin Mbak Anissa bisa membantu saya untuk menambahkan. Izin menambahkan Mbak Ani, semua teknik analisis isu yang sudah disebutkan oleh Mbak Ani tadi akan membantu kita untuk memahami akar masalah dari berbagai sisi, apakah dari manusia, sistem, metode, atau sumber dayanya. Contohnya, dalam fishbone diagram, kita tempatkan masalah utama di kepala ikan, lalu kita uraikan penyebab-penyebabnya pada tulang-tulang berdasarkan kategori seperti manusia, metode, mesin, dan lainnya. Nah, hal ini memudahkan kita untuk melihat hubungan sebab akibat secara sistematis. Nah, tahap yang terakhir adalah kita mencari alternatif solusi. Di sini kita bisa menggunakan pendekatan seperti gap analysis atau Tapis McNamara. Kita bisa menilai efektivitas, kemudahan implementasi, dan biaya dari setiap alternatif. Solusi terbaik bukanlah yang paling canggih, namun yang paling sesuai dengan kondisi real di lapangan. Begitu, Mbak Ni. Nah, 4 hari ini memberikan kita banyak insight untuk kita nih para CPNS dan tentunya untuk saya pribadi. Mengenai tadi sudah dibahas ya wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara, isu kontemporer, algoritma kebangsaan, dan teknik menganalisis isu-isu strategis kontemporer. Pembelajaran ini menyadarkan kita bahwa menjadi ASN itu bukan sekedar bekerja sesuai perintah, tapi juga berpikir, menganalisis, bertindak secara strategis, dengan memahami perubahan lingkungan ya, mengidentifikasi isu kontemporer, dan menerapkan teknik analisis secara kritis, kita merasa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini bukan akhir dari proses belajar ya, justru menjadi awal dari komitmen kita semua untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan memberi kontribusi lebih bagi Kementerian PU, bangsa, dan negara. Sekian podcast hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akan memberikan sedikit pantun penutup dari saya. Mentari pagi hangat menyapa, Cakep. Cakep. mengiringi langkah penuh makna. Cakep. Cakep. 4 hari kita belajar bersama Cakep. menjadi Cakep. ASN yang cinta bangsa. Cakep. Saya Ani, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.